semua, kami dari kelompok 6 yang akan mewawancarai seorang narasumber luar biasa. Saya luar dari biasanya. saya Tesalonika Cherry, bersama dengan teman-teman. Saya Sudirati Ayana. Saya Fitria Vina Wulandari. Saya Sri Mulyati. Saya Dita Anis. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan mengenai narasumber kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Fitria Vina. Silakan Fitria Vina. Narasumber kami itu ada Pak Vega Viditama, seorang profesional di bidang konsultan pemasaran. Beliau memiliki background pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, S2 Magister Manajemen STIE Paris Semarang. Serta beliau memiliki pengalaman sebagai fotografer dan juga videografer di berbagai event dan juga promosi. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjadi juri di beberapa event, baik itu di Wonosobo maupun di Kota Semarang. Selain itu, beliau juga pernah menjadi narasumber di berbagai workshop tentang promosi serta menjadi narasumber pelatihan tentang promosi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengapa sih kita memilih Bapak Vega untuk menjadi narasumber kita. Nah, di sini Dita Anis akan menjelaskan itu semua. Oke. Memilih narasumber Bapak Vega Viditama itu saya sebagai Bapak Vega Viditama sebagai narasumber karena CV beliau sangat sesuai dengan judul marketing strategi digital marketing Gen Z dalam maksimal promosi bisnis dan dengan media teknologi terkini. Beliau memiliki pengalaman langsung dalam digital marketing melalui berbagai workshop di Bank Mandiri dan instansi lainnya, serta memiliki track record sukses dalam promosi bisnis untuk klien besar seperti BNI, ditambah dengan sertifikasi BNSP dalam fotografi dan digital marketing, serta latar belakang Magister Manajemen. Beliau memiliki kombinasi sempurna antara Sempurna. keahlian teknologi Bahaya nih. pemahaman pasar Gen Z dan strategi bisnis Oke. yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Oke. Jadi di sini sudah ada Pak Vega ya teman-teman, dan Pak Vega itu dengan latar belakang yang luar biasa, dan kami sangat berterima Biasa kasih aja loh. sangat berterima kasih kepada Pak Vega sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami demi dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UAS kami, yaitu UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, merupakan suatu kehormatan, dan kalau Bapak di sini tuh mau meluangkan waktu untuk buat kami tuh bisa sharing ide, terus belajar dan berdiskusi mengenai strategi digital marketing Gen Z, yaitu memaksimalkan promosi dengan media teknologi masa kini. Langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Silakan. Ready Ya. Bapak? Ready. Oke. Dari jam 7 tadi. Udah ready. Luar biasa Bapak Vega, sangat semangat teman-teman. Iya, oke. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana sih Pak cara marketing perusahaan untuk mempromosikan bisnisnya agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang dijunjung oleh Gen Z? Kalau Gen Z itu kan pasti dengan kayak gini loh Pak, ada tren ini, terus bisnisnya pasti akan mencari suatu ide atau konten gitu loh Pak. Terus gimana sih perusahaan itu marketingnya itu bagaimana kalau menyesuaikan dengan prinsip Gen Z yang semakin berkembang pesat? Oke, prinsip Gen Z ya. Iya. POV prinsip Gen Z menurutmu apa? Kayak gimana sih POV-nya dari kalian loh, bukan dari saya. Dalam bidang apa ini Pak? Apa aja yang kamu pengen cerita apa? Gen Z itu kayak gini. Nah, POV-mu seperti apa? Gen Z mungkin dari segi pikirannya dia lebih terbuka, open-minded gitu. Open-minded. Yeah. Apa? Kalau dari segi marketingnya mungkin lebih terpacu di media sosialnya Pak. Terpacu. Terus yang ketiga terpacu di media sosial. Yang ketiga apa? Lebih kreatif sih Pak. Lebih kreatif ya. Oke. Berarti kalau menurut POV kalian tadi open-minded, kreatif, terus apa lagi? Terpacu di media sosial. Berarti di situ ada kata kreatifnya ya. Kreatifnya. Kalau mamanya kita mau berpromosi, berarti ada unsur kreatifnya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau berpromosi, mau buat Gen Z, mau buat Gen A, B, C, D sampai Z, balik lagi ke A, itu semuanya harus ada nilai kreatifnya. Karena apa? Karena kalau orang
melihat sebuah iklan atau sebuah promosi, dia harus tertarik dulu. Nah, tertarik kan, orang melihat sebuah, oh materi promosi ini nih. Nah, itu orang akan tertarik. Nah, kalau yang tertarik bagaimana? Yang berkreasi lah, kreativitasnya seperti apa? Orang akan tertarik, dia akan ada attention-nya. Setelah dia attention, dia pasti akan ada interest-nya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana ya? Sesuai dengan apa yang target marketnya nanti disasar. Apapun itu, target marketnya nanti untuk usia sekian, target marketnya itu adalah untuk generasi sekian. Nah, generasi sekian, usia sekian itu adalah satu target market. Tapi target market yang disesuaikan dengan kreativitas itu, nah target market itu tidak harus sesuai dengan usia. Apalagi ada nggak usianya yang anak-anak hobi ya? Jenis kelamin juga pernah. Jenis kelamin, iya. Jenis kelamin apalagi? Usia jenis kelamin. Apa? Hobi. Nah, hobi kan? Itu tinggalnya di mana? Ya, lokasi. Betul, ya. Tingkat pendidikannya apa? Iya. Nah, jadi tidak semata-mata kita harus menentukan Gen Z. Gen Z ada yang bersekolah tidak? Ada yang tidak bersekolah? Ada yang tidak. Ada yang cewek? Ada yang cowok? Ada. Ada yang hobinya naik sepeda? Ada. Ada yang hobinya lari? Ada. Ada yang hobinya mager? Ada. Makanya kreativitasnya disesuaikan dengan target market kita. Nah, yang kedua tadi mengenai penggunaan sosial media. Nah, sosial media ini terkait dengan apa yang namanya media. Nah, media kan bermacam-macam. Zaman dulu ini Mas pakai apa ini? Ada yang pakai kertas nggak? Sudah enggak. Sudah enggak. Ada yang baca koran nggak tadi pagi? Tidak. Nah, Enggak lewat kok, Pak. Nah, terkait dengan apa penggunaan media. Nah, tinggal nanti teman-teman nanti bagaimana memaksimalkan dan mengikuti tradisi yang ada di media sosial. Saya sebut tradisi dalam bahasa susahnya itu adalah mindset. Jadi bagaimana kita menggunakan media sosial itu mindset kita juga harus media sosial. Media sosial itu seperti apa? Media sosial itu adalah cepat, dia agile, ya. Terus dia bisa kemana-mana, tidak terikat dengan batas waktu, bisa kapan saja, ya. Seperti itu tuh. Terus dia cepat usang. Nah, pagi ini diunggah, besok pagi pun mungkin sudah tidak ada di timeline, tidak ada di apa istilahnya itu kalau mamanya muncul di timeline ya. Nah, tidak ada muncul di timeline Anda. Jadi seperti itu kita menyikapi promosi untuk Gen Z yang terkait dengan apa namanya sifat dari Gen Z maupun penggunaan media sosial. Udah cukup belum ya? Paham kan? Masih, maaf sih Pak. Lebih ke pertanyaan selanjutnya itu saya masih ada lagi nih. Oh, masih ada lagi? Kok nggak ada di catatan? Oke, apa? Pasti ada kaitannya sama media sosial kan Pak? Iya. Kalau misalnya suatu perusahaan itu tuh terlalu mengandalkan media sosial, dan apakah mereka perlu menggunakan influencer untuk menginfluence suatu audiens? Apakah tidak perlu juga kayak YSL itu kan nggak perlu influencer ya Pak? Pasti sudah orang-orang ini beli nih. Risikonya perusahaan terlalu mengandalkan media sosial dan influencer itu apa ya Pak? Risikonya? Ya, semua keputusan bisnis itu pasti ada risiko. Nah, risiko itu kita minimalisir dengan apa? Apa? Kita minimalisir dengan apa ini? Kreativitas. Sebelum kita muncul sebuah kreativitas harus muncul apa lagi dulu? Idenya kita lakukan dengan apa dulu nih? Diskusi. Diskusinya terjadi karena evaluasi survei pasar ya. Jadi sebelum kita menentukan target market, kita harus survei dulu nih target market seperti apa. Terlalu menggunakan media sosial, apapun yang terlalu itu tidak bagus. Ya, karena kalau dibilang begitu menggunakan terlalu, whatever, pokoknya gue hidup mati gue harus pakai yang namanya sosial media. Nah, kadang-kadang kan belum tentu. Ya. Kalau umpamanya masih ada kok yang menggunakan brosur, menggunakan sampel produk, ya, bahkan ada yang namanya direct marketing, ya, dia ngobrol, ya, sales, ya, dia ngobrol. Jadi kalau kita menyikapi sosial media itu sikapilah hanya sebagai media, bukan ini adalah senjata pamungkas ini, the one and only tools ini, bukan, ya. Jadi kita harus menyikapi itu adalah sebuah media. Nah, bagaimana kita memaksimalkan media tersebut? Kalau umpamanya terlalu banyak menggunakan media tersebut, ya kita akan terfokus di media ini dan mengabaikan media yang lain.
Ya, bagaimana kita tidak melakukan kunjungan sales, bagaimana kita tidak melakukan brosur, bagaimana kita tidak berinteraksi dengan temannya secara fisik. Kamu nggak mau ketemu, pokoknya nanti chat aja di DM. Nah, itu kan juga tidak bagus. Ya. Jadi sikapi sosial media itu sebagai salah satu tools of marketing, bukan the one and only business problem solver. Gitu ya, oke. Pertanyaan kedua nih Pak. Wah, semakin seru ya. Kok nggak ada yang dari kalian yang tanya Tong? Ini. Oh iya, silakan. Saya sambil minum ya. Siapa ini? Kenalin. Siapa? Gimana Pak? Nadia. Nadia. Iya. Oke, silakan Nadia. Bagaimana sih cara untuk menemukan keunikan dari suatu produk? Jangan dipasarkan. Yang kayak misalnya kita mau menjual ini nih, misalnya parfum. Kita harus menemukan keunikan dulu. Nanti Gen Z itu suka atau enggaknya. Itu cara menentukannya gimana sih Pak? Yang dimaksud Nadia seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau Anda mau memproduksi sesuatu, pengen tahu nih Cara keunikannya apa? Gimana ya? Saya juga nggak tahu itu. Iya, yang tahu kan yang mau memproduksi. Jadi kalau mamanya Anda mau memproduksi sesuatu, Anda harus tahu namanya segmentasi. Kira-kira kalau umpamanya target marketnya ibu-ibu ya, ibu, kalian memproduksi produknya yang seperti apa? Seperti apa contohnya? Kayak daster. Krim pencukur rambut gitu bisa buat ibu-ibu? Bisa. Oh, jenggot loh. Oh ya, kalau itu tadi bedanya. Nah, jadi kan bukan target market dia. Iya. Gitu. Terus yang kedua, kalau umpamanya kira-kira kalau untuk balita target marketnya seperti apa? Susu gitu. Iya, uniknya di mana? Kalau susu kita bilang susu, uniknya di mana? Gambarnya. Produknya loh. Iya. Apa? Kualitas. Kualitasnya itu terdiri apa tuh? Kandungannya. Pertama packaging, terus kandungan ingredient. Jadi uniknya itu bisa dari konten dari produk itu. Uniknya adalah dia memiliki DHA omega 3 loh. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat keunikannya dari mana aja. Nah, dari produknya tuh konten itu ingredientnya seperti apa. Terus kalian nih, kalau umpamanya target marketnya kalian ya, terus kalian memilih hijab, kira-kira kalian memilih hijab yang lucu-lucu atau yang B aja? Yang nyaman dipakai. Yang nyaman dipakai, terus apa lagi? Yang Nggak panas. Terus yang mungkin gayanya kan, kira-kira kalau umpamanya Anda pakai yang buat untuk target market nenek-nenek, mau nggak kalian pakai? Iya, motifnya berarti seperti itu. Jadi bagaimana packagingnya? Ya, terus kalau umpamanya ini ada parfum nih, terus bentuknya lucu-lucu nih, wah kayak kita sebut aja kayak Hello Kitty atau mungkin yang misalnya Pokemon, mereka kan gemes sih gitu ya. Nah, jadi dari isinya maupun dari kemasannya bisa. Terus cara ininya juga kemana unik itu adalah cara deliverynya. Nah, bisa loh di order melalui Shopee, melalui Tokopedia. Nah, itu seperti itu. Iya, itu adalah salah satu cara. Mbak, bisa nggak dipesan? Oh, nggak ada. Kita harus datang ke toko aja, Mbak. Adanya cuma di sini. Kira-kira males nggak kalau ada produk seperti itu? Ya, jadi uniknya adalah dia bisa di di order cara deliverynya. Fleksibilitas distribusi. Nah, ada di mana-mana. Bayangkan kalau Anda beli parfum, adanya cuma ada di Jakarta. Nah, padahal harganya cuma 15.000. Nah, ongkos kirimnya ada berapa? Jadi harus Anda di masing-masing kotanya cara deliverynya. Jadi unique selling point-nya ada di sana juga. Jadi bagaimana packagingnya, bagaimana ingredientnya, ya, bagaimana cara deliverynya, ya. Kalau umpamanya tadi ada menggunakan cara delivery itu bisa menggunakan umpamanya nih, ini produk nih sering dipakai oleh siapa ya kalau sekarang artis kalian yang paling kalian suka siapa? Ya paling terkenal sih Leodra ya Pak. Leodra katakanlah, pakai Leodra cara deliverynya seperti itu, dipakai Leodra juga loh. Nah, unique selling point-nya ada di situ loh. Ini Leodra juga pakai nih.
Nah, gue juga mesti pakai. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana keunikan itu kita harus pikirkan melalui survei. Target marketnya kita harus pikirkan dulu. Nah, target market ini kan punya keunikan, jadi psikografisnya, dari status sosial ekonominya gitu. Nah, kalau kalian unique selling point-nya, umpamanya ini di suasana pada waktu COVID nih, harga-harga mahal, Anda punya yang namanya unique selling point-nya adalah harganya murah. Nah, siapa tahu itu adalah salah satu unique selling point. Oh, tidak murah sih, teman, kalau beli 2 gratis 1. Nah, itu unique selling point-nya seperti itu. Tuh gimmick-gimmick sales ya. Nah, itu adalah keunikan dari produk itu. Ya, terus apalagi kalau namanya sepeda motor nih, sepeda motor sekarang apa nih uniknya nih? Kalian sering apa kemana-mana itu lebih ketinggalan HP atau lebih baik ketinggalan dompet? Tinggalan Nah, jangan sampai ketinggalan HP kan. Terus kalau HP-nya lowbat gimana? panik. Nah, berarti kalau kalian bawa motornya kalau bisa ada apanya? Bensin. Kok ada bensin? Ada colokan HP-nya. Kalau bensin masih ada colokan HP-nya. Jadi bagaimana membuat satu unik si produk itu adalah dengan kebutuhan si target market. Target marketnya adalah sifatnya kayak gitu tadi nih. Suka panik kalau HP-nya lowbat, makanya dikasih yang namanya colokan untuk charger HP. Nah, udah ketahuan belum? Yuk, udah bisa muncul nggak keunikan dari suatu produk itu? Bisa kita create nggak? Nah, udah kebayang ya? Kebayang. Nah, oke, gitu. Wow. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke contoh dari nyatanya ya Pak. Contoh dari nyatanya, Pak. Berarti nanti di awang-awang tadi. Panik ya. Apa-apa? Sekarang kan di media sosial kan pasti lebih banyak dikuasai oleh Gen Z, nah Pak. Jadi kan kebanyakan Gen Z. Gitu. Serius? Followermu berapa ini? Aduh. Sesuai dengan topik kita hari ini kan, Yes, para Gen Z. okay. Gitu. Nah, dari berbagai konten-konten yang hadir tuh saya pernah lihat ada seorang influencer itu dia membuat konten a day in my life. A Jadi day in dia my life. kesehariannya tuh gimana, mulai dari bangun tidur sampai mungkin berangkat kuliah. Nah, dari bangun tidur ya kan pasti mandi, terus bersih-bersih, terus make upan juga. Nah, misal sebagai contoh Cherry nih. Cherry dia buat konten a day in my life. Terus dia buat konten make up dia. Nah, terus dia menyemprotkan parfumnya itu dan dengan tujuan dia di endorse dari parfumnya itu, dari produk Savin gitu. Tapi dia membuat kontennya itu a day in my life, jadi nggak langsung tertuju ke konten promosinya. Yes. Nah, itu tuh gimana sih Pak cara biar nonjolin si produknya ini lebih kelihatan gitu dibanding dengan kontennya dia yang di a day in my life. Terus apakah konten tersebut tuh cocok untuk semua kalangan gitu Pak? Mungkin dari kalangan yang tua-tua atau yang lainnya itu kan nggak tahu gitu. Dia tujuannya itu untuk promosi. Jawab pertanyaannya cocok atau tidak ya? Iya. Oke, jadi a day in my life. Terus dia menjadikan salah satu konten di media sosial, konten promosi. Terus tujuannya adalah bagaimana nanti dia bisa dipercaya untuk menggunakan produknya itu. Syukur-syukur nanti di-endorse gitu ya. Syukur-syukur nanti dikirimin free produk gitu ya. Nah, itu. Berarti ini apa ini tujuannya nih? Untuk berpromosi atau untuk dapat free produk? Tujuan dari kontennya itu untuk promosi Pak. Untuk promosi. Nah, kalau untuk promosi berarti kan dia sudah dikirimin produk ini. Bagaimana si produk ini bisa viral kan, seperti itu kan, bisa dikonsumsi orang. Menggunakan tekniknya adalah teknik a day in my life gitu. Nah, teknik itu bisa bermacam-macam. Ada teknik ya a day in my life, terus ada teknik apa lagi tuh yang biasanya suka ngajarin itu namanya apa tuh? Tutorial ya. Terus ada lagi tuh sifatnya yang lucu-lucu itu. Nah, humor, terus stand up comedy segala macam itu adalah salah satu teknik atau cara ya. Tadi di pertama kita udah ngobrol-ngobrol kan, kalau sesuatu banyak terlalu dipakai banyak dipakai, kira-kira bagaimana? Bosen ya, bosen. boring gitu-gitu aja. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengkreasi. Jadi kadang-kadang teman-teman ini FOMO ini. Nah, FOMO-nya seperti ini. FOMO-nya ini adalah sosial media itu kalau kita bikin konten di sosial media, di Instagram, di TikTok itu yang paling penting utamanya adalah hook gitu loh. Nah, habis itu dia akan beli hook itu. Dia akan beli hook, terus template-nya adalah orang nendang botol minuman lematan terus strukturnya jadi apa gitu ya. Nah,
akhirnya dikira itu adalah sebuah hook, itu pasti nyata itu akan berhasil. Tapi orang mau memakai hook yang itu yang sama. Nah, akhirnya orang paling yang itu, das di skip, paling yang itu skip ya kan. Lo katanya hook itu pasti berhasil. Lo ya belum tentu. Yang namanya orang memberikan inspirasi, hook tadi adalah inspirasi. Silakan kalian membuat hooknya seperti apa. Terus hook apa? Orang yang pura-pura berantem, terus akhirnya apa? Terus orang-orang taunya pura-pura kejelungup gitu ya. Terus itu jadi hook gitu loh. Padahal itu Anda hanya beli konten terus jadikan hook gitu. Padahal yang lain juga mengcopy kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Ya itu membosankan. Nah, seperti juga Anda menggunakan teknik A Day in My Life. Buatlah A Day in My Life yang kalian banget. Kalian anak-anak kuliah di, saya nyebutnya apa ini sekarang, STI atau universitas ya? Universitas BPD. Nah, kalian universitas BPD. Nah, kalian bikin yang namanya A Day in My Life yang kalian banget, gitu loh. Konten materinya mengenai promosi apa? Bisa jadi mengenai Universitas BPD. Jangan produk, ya kan bisa jadi yang kalian promosikan adalah promosi produk atau jasa kan. Nah, jasa kan jasa pendidikan. Nah, Anda bisa mempromosikan bagaimana A Day in My Life di BPD Jateng itu, di BPD Jateng itu benar-benar mengasihkan. Ya, kalian kuliah, kalian nunggu jam kuliah bentar lagi ini. Nah, bentar lagi ini ada rapat senat mahasiswa atau BEM atau apa seperti itu. Benernya gimana sih, kalian senang kuliah apa enggak? Lu kok ketawa? Oh, seneng ya, gara-gara ditonton sama dosennya ini. Lu Bapak ini katanya seneng kuliah ini. Nah, Anda bikin sesuatu yang kalian bener-bener, yang kalian banget. Itu pertama. Terus kalian harus selang-seling juga. Mungkin Anda bikin tutorial. Ini loh tutorial berhijab yang praktis untuk Anda kuliah. Itu. Terus besok 2 hari lagi ujian. Nah, tips praktisnya apa nih biar kita besok ujiannya lancar? Nah, macam-macam kalian itu, tidur cukup apa lah, jadi dibikin yang asik ala-ala kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu Anda sebut A Day in My Life, hook itu biasanya jadikan itu satu konten contoh, tapi harus Anda berkreasi sendiri ya. Jangan cuma copy paste gitu terus jadikan ini pasti berhasil ini. Nah, itu ya. Oke, kata kuncinya di situ adalah kreativitas. Kreativitas itu bisa muncul kalau kalian melatih logika. Latihan menentukan yang namanya problem solving. Ya. Kuncinya kalau latihan berarti apa? Jangan terlalu mengandalkan kalian sendiri apa? Saya mau tanya terkait, saya kan pernah mendaftar di affiliate TikTok nih. Aduh. Di kan salah satunya tadi ada mempromosikan Instagram, TikTok seperti itu ya Pak. Saya pernah mendaftar di affiliate TikTok. Saya membuat konten itu menurut saya udah menarik, tapi terkadang itu kayak nggak ada yang beli. Kayak kalau tadi kan Bapak menyebutkan kayak target pasarnya seperti itu ya. Saya juga udah melihatnya, misalnya ini baju jadi kayak videonya harus fashionnya yang bagaimana seperti itu. Tapi kayak kurang gitu, nggak ada yang beli. Terus keterampilan dan kemampuannya itu seperti apa menurut Bapak? Iya. Jadi kalau kita ngobrol tadi di awal bahwa sosial media itu pahami sebagai sebuah media, ya. Media zaman dulu ada radio, ada koran, ada TV, ada direct selling, ada macam-macam. Bahkan ada yang ada di lapangan, Bapak Ibu jualah obat nih, ada toh? Nah, zaman dulu ini, kalian masih nemuin nggak? Oh, diceritain. Nah, jadi bagaimana kemampuan kita juga sales, bagaimana kemampuan kita menjual. Nah, ini terkait dengan media Anda. Media yang Anda pilih adalah TikTok ya, atau live Shopee ya. Nah, apa yang harus Anda perlukan di sana? Anda ngobrol loh. Anda yang namanya mempersuasi orang agar membeli produk Anda. Nah, kenapa nggak laku? Ya macam-macam. Bisa jadi nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton berarti kan nggak ada yang beli ya? Iya. Maaf, itu bukan live tapi kayak ini Pak, video. Nah, gitu. Kenapa nggak ada yang beli? karena nggak ada yang nge-view. Kontennya mungkin ya. Enggak. Kenapa nggak ada yang beli? Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya Nah, Anda mengevaluasi diri. Jadi POV-nya jangan di tempat Anda, POV-nya ada di tempat orang lain. Tanya dong ke beberapa orang, Anda lakukan yang namanya survei dan evaluasi.
Evaluasi itu membuat lagi nanti kontennya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau Anda menganut prinsip yang mana manajemen, post the corporate planning, organizing, staffing, directing, evaluating segala macam. Nah, evaluasi itu akan membuat nanti menjadi evaluasi mengenai kegiatan Anda berpromosi itu. Nah, Anda tanya nih ke beberapa survei, tolong dong tonton sosmedku yang ini kurang menarik gara-gara apa? Orang kalau melihat sosial media itu pertama harus menarik dulu. Pertama itu Anda harus menarik. Terus orang tidak akan punya banyak waktu. Kalau Anda membuat video sampai 3 jam gitu, ngapain nonton 3 jam? Ya, paling enggak 15 detik. Di 3 detik pertama itu udah menarik belum? Halo selamat pagi, enggak 15 detik. Di 3 detik pertama itu udah menarik belum? Halo selamat pagi, gue ada sesuatu yang membuat Anda kaya. Kira-kira gimana? Ditonton terus nggak? Iya, itu hook. Terus habis itu Anda bikin penjelasan nggak usah lama-lama, 15 detik, 30 detik. Terus mending berseris itu. Mending berseris jualannya. Yang di ini terus jangan jualan. Ini di sana ada baju ini, ada kira-kira 300, silakan pilih 1, 2, 3, nggak bisa gitu. Anda jual pilih aja yang kira-kira highlightnya Anda. Nah, highlight ini jadi kayak kursus ini online shopping nih. Nah, nanti nggak detail ya. Nanti kalau yang seperti itu nanti ada kelasnya tersendiri. Nah, seperti itu. Anda harus bikin sesuatu itu menarik. Pertama itu, yang kedua, Anda tentukan itu highlightnya dan tidak terlalu lama. Oke? Ya. Paling penting adalah evaluasi. Evaluasinya dari mana? Harus Anda survei itu dari POV teman-teman. Nah, Eksternal ya. ya, oke? Cukup? Ada lagi? Masih ada berapa ini? Ada 2 pertanyaan. Oh, 2 ada. Ya, silakan. Mungkin kita bahas yang pertama dulu, Pak. Tadi kan beberapa kali udah bahas tentang tren ya, Pak. Tren. Nah, menurut Pak Vega sendiri nih di 3 sampai 5 tahun ke depan, Pak. Mungkin ketika kami ini sudah menjadi mungkin decision maker-nya, atau mungkin kami menjadi tim kreatif dari promosi atau pemasaran, Pak. Yakin? Amin. Jangan-jangan masih jadi konsumen. Semoga aja sudah. Amin, amin ya, amin. Apalagi kuliah kalian di Universitas DBD. Ya, oke, lanjut. Nah, trennya itu bagaimana, Pak, di 3 sampai 5 tahun ke depan itu? Ya, tren itu kan berdasarkan perkiraan kita. Kita hanya bisa meramalkan, ya. Jadi kalau kita meramalkan sesuatu itu bisa salah, bisa benar. Nah, jadi yang harus kita kuatkan adalah basicnya, ya. Basicnya adalah apa? Kita harus belajar yang namanya manajemen. Kita harus belajar yang namanya apa aja, kalian belajar komunikasi. Ya, itu yang harus kalian kuatkan. Jangan kalian belajar hanya dari tips. Nah, itulah kenapa kalian penting sekali untuk kuliah. Kuliah itu kalian tidak belajar tips, tapi belajar ilmu. Nah, kalau kalian hidup hanya berdasarkan tips itu berubah tiap hari, ya. Nah, itu tidak bisa kalian jadikan patokan untuk nanti berbisnis. Kalau Anda mau berbisnis, kuasailah yang namanya teori maupun dasar dari marketing, dari bisnis, dari komunikasi, dari finance, keuangan, seperti itu. Anda setelah nanti turun terjun di dalam suatu bisnis sebenarnya, Anda bisa memutuskan sesuatu berdasarkan dasar yang Anda kuasai. Ya, Anda belok-beloknya enak nih. Contohnya kalau mamanya Anda memasak nih, Anda tidak belajar menjadi seorang chef, tapi tips bagaimana membuat nasi goreng. Ya. Trans besok itu kira-kira yang rame apa ya, nasi goreng atau pizza ya? Nah, Anda hanya belajar nasi goreng, kira-kira gimana? Pasti akan belajar lagi. Nah, tidak. Anda harus bisa belajar memasak. Anda ngerti menjadi seorang chef. Anda kan belajar menjadi seorang chef nih, sebagai seorang chef bisnis nih. Begitu Anda menguasai bagaimana membuat masakan, mau membuat masakan apapun kalian siap. Tren apapun besok yang terjadi, adalah besok nasi goreng, atau besok itu adalah mie ongklok, atau besok itu adalah pizza, western, nice, tradisional, bahkan Arabic, kalian sudah ngerti karena basicnya memasak kan udah tahu. Tidak berdasarkan Anda belajar dari tips ya, besok berubah lagi Anda nggak bisa. Jadi apa? Kalian harus menguasai yang namanya ilmu dasar itu, marketing, finance, ya, ekonomi secara makro, mikro, seperti itu ya. Ya, komunikasi. Nah, itu insya Allah Anda akan lebih kreatif daripada hanya belajar tips. Apanya ya? Oke. Ya. Kalau tips kan terlalu itu terus gitu. Iya, kita tidak bisa berkreasi.
Ya, oke. Itu juga bagaimana kita penggunaan ChatGPT, penggunaan AI gitu loh. Itu adalah alat yang membantu kita, bukan menjadi solusi menentukan jawaban. Ya, oke. Ada problem solver ya. Iya, oke. Gimana nih? Udah selesai atau ada lagi? Masih ada lagi. Satu lagi. Satu lagi, Pak. Wah, berapa SKS ini? Satu lagi, Pak. Ini Ya. yang mungkin lebih ke kayak motivasi, Pak. Apa dari Pak Vega nih pesan dan motivasi untuk generasi muda khususnya Gen Z agar nantinya itu saat berkarir atau memasuki karir di dunia promosi atau pemasaran itu udah siap, gimana tuh? Kira-kira kalau kalian dikatakan Gen Z itu tuh males itu suka enggak? Enggak sih, Pak. Ya, karena sebenarnya males, tidak kreatif itu tidak mewakili generasi apapun. Dari semua generasi itu ya ada yang kayak gitu. Jadi faktor individu lah, bukan faktor generasi. Jadi kalau umpamanya kalian besok mau sukses, ya kalian harus bisa belajar dengan benar saat ini, ya belajar, kuliah, ya. Terus Anda juga harus banyak bersosialisasi. Kenapa harus bersosialisasi? Kalian harus ngerti nih yang ada di lapangan seperti apa, besok yang harus kalian hadapi seperti apa. Kalau ada di kampus, istilahnya itu apa itu? Kalau yang mamanya kuliah nggak kemana-mana itu biasanya apa? Nah, jangan jadi kupu-kupu. Ya, jadi Anda harus networking. Jangan sampai Anda tidak ngerti yang ada di dunia sana. Jadi basic ilmu kalian bisa Anda terapkan di lapangan, bisa matching. Nah, seperti itu. Oke ya? Luar biasa. Wah, di sini kita belajar banyak. Dari awal sampai akhir saya buka catatan nggak? Enggak. Pak, bener-bener saya senang banget di sini kayak Alhamdulillah. belajar kan jadi ngerti gimana sih kayak misalnya kita dapat tips juga buat ini hook tuh gimana sih yang 3 detik pertama itu harus buat menarik ini audiensnya. Jadi kalau misalnya hooknya udah menarik, promosi produk pasti akan langsung berkembang pesat. Iya. Nah, selain itu komunikasi antara kita dengan kamera tuh kita harus pede. Ya, Ya iya. kan, Mbak? Kalau Betul. saya nggak pede, promosinya gimana coba? Ya, Ya. kan, Pak? Selain itu kami di sini kelompok 5 tuh sangat bersyukur dan bertemu dengan Pak Vega dan juga Sama-sama. memberikan tips and trick yang akan kami kembangkan dalam bersosial Yes. media, apalagi si Dita Anis yang akan menjadi afiliat. Oh ya? Iya, Oke. itu nanti kan Dita Anis juga pasti akan ini gimana ya nanti hooknya gitu kan. Di sini kan pasti kita sudah ada ide gitu. Oke. Jadi kami bersyukur Pak, terima kasih sudah mau hadir di wawancara kita pada pagi hari ini. Nanti muncul di mana nih? Di CNN? YouTube. Oh iya. Oke, saya di-mention ya nanti ya. Siap Pak. Oke, jadi terima kasih kepada Bu Meta dan teman-teman yang sudah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu saya Seri dan bersama teman-teman saya